Saya pernah membaca buku tentang Panca Dhyani Buddha ya kalau tidak salah ya. Dengan mudra-mudranya. Waktu saya ke Surabaya di Joko Dolok itu kalau nggak salah mudra Sparsa Bumi kalau nggak salah, saya lupa ya. Yang ingin saya tanyakan mudra itu dipakai kapan Bante? Waktu apa itu hanya untuk spesial, maksudnya meditasi spesial gitu loh. Yang kedua, di flyer Vipassana itu salah satunya dilarang membunuh. Yang ingin saya tanyakan, hobi saya mancing Bante. Jadi rencananya itu minggu besok setelah ini saya mancing gitu. Jadi saya bingung apakah memancing itu termasuk kategori membunuh gitu loh. Oh iya. Berarti tidak boleh Bante. Tidak boleh. Itu termasuk hobi. Hobi dihilangkan, hobi meditasi aja nanti ya. Yang ketiga, ini agak banyak pertanyaannya. Bagaimana setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu tidak meninggalkan kekotoran batin bagi diri kita Bante. Karena kadang dalam pekerjaan kita disuruh atasan tiba-tiba kondisi kita nggak enak, kita terus marah-marah gitu. Jadi mangkel. Yang terakhir ini Bante, masalah aku tadi ya. Sepertinya kesan saya tentang aku itu, kesimpulan saya sementara ya, kok kesannya itu negatif semua ya. Bagaimana bahwa Tuhan itu menciptakan keseimbangan. Kalau kita lihat lambang bendera Korea itu kan kalau salah yin dan yang ya. Ada baik, ada buruk. Dan di Bali itu juga ada konsep Roa Bineda, bahwa ada kebaikan, ada keburukan. Apakah aku itu ada sisi baiknya juga Bante? Terima kasih. Iya. Sebenarnya berkenaan dengan Arca Buddha, termasuk Panca Dhyani Buddha. Arca Buddha itu sebenarnya muncul sekitar abad 1 Masehi. 1 Masehi. Jadi artinya selama hampir 700 tahun setelah Sang Buddha meninggal, itu tidak ada Arca Buddha. Tidak ada Arca Buddha, bahkan pada awal-awal umat Buddha pada zaman dahulu itu, pada abad-abad awal itu, mereka itu justru merasa takut untuk membuat Arca Buddha. Karena apa? Khawatirnya adalah arca ini malahan bukannya merepresentasikan keagungan Sang Buddha, tetapi justru bisa merendahkan. Maka mereka takut. Tetapi ketika agama Buddha itu berkembang di daerah Yunani, dan tahu sendiri Yunani ini kan memang identik dengan membuat patung-patung dewa mereka kan, Zeus dan sebagainya. Maka kemudian mereka juga ingin tahu wujud Sang Buddha itu seperti apa. Maka kemudian mereka mulai membuat Arca Buddha yang memang itu juga dibuat berdasarkan kitab suci. Dalam Tipitaka atau kitab suci agama Buddha kan memang ada misalnya salah satu khotbahnya namanya Lakhana Sutta. Ini khotbah tentang karakteristik fisik Sang Buddha seperti apa. Ada 32 tanda manusia besar. Jadi Sang Buddha itu punya tanda 32 sebagai manusia besar. Dan itu sangat membedakan dari manusia biasa. Nah itu yang kemudian dibuat berdasarkan itu pada abad ke-1 Masehi. Di daerah Yunani yang sebenarnya pada waktu itu namanya Gandhara. Gandhara itu kalau zaman sekarang itu daerah Pakistan dan Afghanistan. Jadi Afghanistan, Pakistan itu pada zaman dahulu ya memang mereka mayoritas juga Buddhis pada waktu itu. Dan disitulah Arca Buddha itu mulai dibangun, mulai dibuat. Termasuk di daerah India itu, daerah India Barat Daya, itu juga mulai dibuat. Tetapi itu jauh dari tempat di mana Sang Buddha pernah hidup. Maka mereka itu tidak bersentuhan langsung dengan Sang Buddha sehingga mereka ya mungkin merasa fine-fine saja untuk membuat Arca Buddha.
Tapi sejak awal seperti misalnya pada zaman Raja Asoka saja, kita bisa melihat peninggalan Raja Asoka. Itu abad ketiga sebelum Masehi, tidak ada. Arca Buddha tidak ada, relief Buddha pun juga tidak ada. Jadi Sang Buddha pada waktu itu hanya disimbolkan saja. Pakai simbol-simbol. Simbolnya apa? Simbol namanya Wajrasana, tempat duduk beliau. Kemudian disimbolkan dengan pohon bodhi, di mana beliau mencapai kebuddhaan. Disimbolkan dengan telapak atau jejak kaki beliau, atau disebut siripada. Itu saja. Tapi wajah secara fisik itu tidak ada. Maka sebenarnya Arca Buddha itu muncul belakangan, termasuk mudra-mudra juga muncul belakangan. Hanya kemudian tentu seiring dengan waktu memang Arca Buddha pun juga bermacam-macam. Maka salah satunya juga ada mudra. Dan mudra ini memang juga menyimbolkan. Jadi Arca Buddha memang dibuat belakangan untuk menyimbolkan berbagai macam hal. Sebagai contoh ada mudra yang tadi disebut sparsa mudra gitu kan. Sparsa itu artinya menyentuh bumi atau tanah. Itu memang pada waktu Sang Buddha mencapai kebuddhaan, nah beliau itu juga menyentuh bumi, yang menyampaikan bahwa bumi ini adalah saksi bahwa saya sudah melakukan banyak kebajikan. Itu kemudian dibuatlah arca dengan mudranya sparsa mudra. Kemudian mudra misalnya dharma cakra, atau mudra di mana Sang Buddha membabarkan dhamma. Nah, itu juga berbeda. Kemudian ada mudra juga namanya dhyani mudra, atau mudra di mana Sang Buddha bermeditasi, yang biasa kita temukan di banyak wihara begitu. Itu hanya simbol saja. Hanya simbol dari aktivitas yang dilakukan oleh Sang Buddha. Ya, makanya kan kalau kita bermeditasi, ketika meditasi duduk kan kenapa? Pada umumnya seseorang kedua tangan berada di atas pangkuan saling menumpuk gitu kan. Ya pertama memang itu yang paling nyaman. Dan yang kedua memang kalau kita melihat berbagai macam arca Buddha, arca Bodhisattva, ketika menggunakan yaitu dhyani mudra atau dhyana mudra, mudra jana atau mudra meditasi atau samadhi mudra, nah itu dengan posisi demikian. Maka itu yang kemudian digunakan. Tapi apakah harus demikian? Ya sebenarnya tidak harus juga kan. Tetapi itu yang memang paling nyaman. Jadi hanya sekadar simbol saja. Begitu ya. Kemudian berkenaan dengan mancing. Waduh. Ya. Ada satu perbuatan yang sangat dipuji oleh para bijaksanawan, yaitu perbuatan yang tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan makhluk lain. Ketika perbuatan tersebut bahkan hanya menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan makhluk lain, itu tidak baik untuk dilakukan. Apalagi merugikan keduanya, tidak baik dilakukan. Nah, perbuatan yang merugikan makhluk lain dengan apapun alasannya itu lebih baik dihindari. Jangankan membunuh, bahkan melukai makhluk lain pun juga baik dan sangat baik untuk dihindari. Apalagi membunuh. Karena pada dasarnya setiap makhluk tidak ingin menderita. Setiap makhluk mencintai hidupnya. Kalau di dalam ajaran Buddha ada satu syair yang diberikan Sang Buddha. Sabba tasanti dandasa, sabe sang jivitang piang. Athanang upamang katwa, nak gataye, nak hanaye. Pada dasarnya setiap makhluk, semua makhluk gemetar dengan hukuman. Dengan kata lain gemetar dengan penderitaan.
pada dasarnya semua makhluk mencintai hidupnya. Sabesang jiwitang biang. Dan setelah mengumpamakan dirinya seperti makhluk lain, artinya kalau makhluk lain juga takut menderita, kalau makhluk lain mencintai hidupnya, diri kita juga sama sebenarnya. Maka seseorang tidak seharusnya melukai, apalagi membunuh makhluk lain. Maka kalau kita betul-betul hidup bersih dengan kemoralan kita, ya kita mulai berusaha untuk melakukan apapun hal yang tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Termasuk membunuh dihindari, mencuri dihindari, melakukan tindakan asusila dihindari, berucap yang tidak benar, yang kasar, memfitnah, memecah belah, bahkan berucap yang tidak bermanfaat juga patut untuk dihindari. Mabuk-mabukan juga dihindari. Itu baik untuk dihindari karena itu adalah untuk kebaikan diri sendiri dan juga kebaikan orang yang ada di sekitar kita. Dan kita bisa mencari hobi yang baik, hobi yang lain, yang lebih baik. Paling tidak adalah yang tidak merugikan. Kalaupun tidak memberikan manfaat kepada orang banyak, paling tidak yang tidak merugikan. Lebih baik hobi voli misalnya. Ya. Walaupun tidak memberikan manfaat ke orang lain, manfaat untuk diri sendiri kan. Badan menjadi sehat gitu kan. Atau hobi lain yang lebih bermanfaat lagi, itu lebih baik. Maka ya sekarang hobi saja meditasi. Hah? Stop. Nah, akan sangat jauh lebih baik di stop. Selama kita bisa stop. Maksudnya mungkin ada orang-orang yang memang hidup karena itu ya. Hidup karena itu. Yang dalam kondisi tertentu mungkin belum bisa stop. Tetapi bagi orang-orang yang sebenarnya itu hanya sekedar hobi dan bukan sebagai penghidupan, lebih baik stop. Lebih baik cari hobi yang lain. Oke. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita itu tidak memunculkan pikiran-pikiran yang buruk. Ya salah satunya adalah dengan kita ini menjaga ucapan dan perbuatan jasmani kita. Termasuk dengan tidak memancing itu. Dengan kita menjaga ucapan kita, perbuatan kita, dan termasuk menjaga pikiran kita, pikiran-pikiran yang buruk itu akan semakin berkurang. Bagaimana kita menjaganya? Seperti yang dipraktikkan di sini, kita waspada dengan pikiran kita. Senantiasa waspada. Ketika ada kewaspadaan, begitu ada pikiran buruk muncul, yang pertama kita akan mengenalinya. Oh, pikiran buruk muncul. Kebencian muncul, kemarahan muncul. Dan ketika muncul, harus ada upaya untuk melenyapkannya. Paling tidak adalah melihat itu sebagai hal yang tidak bermanfaat. Sehingga tidak memberikan 1001 macam alasan membenarkan kemarahan kita. Apapun alasannya, kemarahan tetap sesuatu yang tidak bermanfaat. Walaupun kemudian kenapa dia kok membangunkan saya ketika saya masih tidur. Wajar dong kalau saya marah kan gitu. Mencari alasan untuk membenarkan kemarahan. Tetapi sesungguhnya apapun alasannya, kemarahan itu tetap pikiran yang buruk. Maka lebih baik melihat itu sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, ya kita meredam kemarahan tersebut. Nah kalau kita melakukan demikian, maka lama-kelamaan kekuatan dari pikiran-pikiran yang buruk akan semakin melemah. Itu yang mesti dilakukan. Kenapa kok aku selalu buruk ya? Tidak ada yang baik ya? Dalam spiritualitas, sehalus apapun persepsi aku, itu harus dilenyapkan. Karena memang
itu pada akhirnya itu membawa kepada penderitaan. Hanya saja dalam konteks tertentu ada aku yang baik, yang masih dibutuhkan. Saya bilang masih dibutuhkan. Walaupun pada akhirnya juga harus ditinggalkan. Masih dibutuhkan. Contohnya apa? Jadi ada satu penjelasan dari ini Sang Buddha. Ada suatu kali Sang Buddha mengatakan kepada para siswa lain bahwa si A ini batinnya terbebaskan, artinya mencapai kesucian arahanta. Kemudian para siswa lain berpikir, karena para siswa lain kan juga tahu persis kondisi si A ini, mungkin temannya, mungkin bahkan teman bermainnya sebelumnya misalnya, atau teman kerjanya sebelumnya. Kemudian mereka berpikir, wah si A saja bisa, masa saya tidak bisa? Saya harus bisa. Dengan pikiran demikian, para siswa yang lain kemudian termotivasi untuk mempraktikkan meditasi, pada akhirnya juga mencapai seperti apa yang dicapai oleh si A. Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa mana itu adalah pembandingan. Jadi keakuan yang membanding-bandingkan itu juga kotoran batin. Aku lebih tinggi, aku sama, aku lebih rendah, itu kotoran batin juga. Akan tetapi dalam konteks tertentu masih berguna. Ah, dia saja bisa, masa saya tidak bisa? Saya harus bisa. Nah, dari motivasi demikian, dari pembandingan demikian, dari kotoran batin demikian, nah dia berusaha. Dan akhirnya bisa juga. Seperti si A. Tetapi dalam proses mereka mempraktikkan meditasi, ya pembandingan ini pun juga harus dilenyapkan. Itu hanya sebagai awal saja. Awal untuk memotivasi. Ya, untuk triggering saja, untuk pemicu saja. Tapi setelah kemudian ia mempraktikkan meditasi, itu pun juga harus dilenyapkan. Untuk trigger, untuk pemicu dibutuhkan. Maka aku ini dalam konteks tertentu harus ada. Ketika Anda sekalian belum datang ke sini kan juga pakai aku juga kan. Aku akan pergi ke Dhammadipa Arama untuk meditasi. Kan begitu. Tapi kalau sampai sini kan tidak demikian kan? Atau misalnya, jadi ini juga ada pertanyaan. Ada seorang pedagang, tapi dia memang praktisi juga, datang ke Sang Buddha. Bante, kalau memang kebebasan dari penderitaan itu adalah lenyapnya segala bentuk keinginan. Tapi kenapa untuk bisa mencapai itu harus dengan keinginan? Nah, kemudian Sang Buddha memberikan pertanyaan balik. Anda seorang pedagang yang berdiam di kota yang namanya Saketa dan sering pergi ke kota lain bernama Sawati. Ketika Anda mau pergi ke Sawati, ada tidak keinginan? Ada, Bante. Tapi setelah sampai di Sawati, ada tidak keinginan? Saya ingin pergi ke Sawati. Oh, tidak ada, wong sudah sampai. Tapi sebelum dia sampai ke Sawati, dia harus punya keinginan. Seperti kita, seperti Anda kan sebelum sampai ke sini kan harus ada keinginan kan? Ada keinginan untuk sampai di wihara ini, untuk meditasi. Tapi setelah sampai di sini ya keinginan tersebut harus lenyap. Harus lenyap. Kalau sampai di sini masih punya keinginan, wah ini bahaya ini.
Wong sudah sami masih punya keinginan untuk sampai di wihara. Ini jangan-jangan entah kemana pikirannya. Jadi harus lenyap. Meditasi juga sama. Sebagai trigger itu harus ada keinginan. Tetapi setelah meditasi dalam prosesnya, yaitu harus dilenyapkan. Maka kita harus pandai-pandainya untuk melihat mana atau kapan keinginan itu harus dimunculkan dan kapan itu harus diredam. Kapan aku harus dimunculkan, kapan aku ini harus diredam. Kita harus pandai, harus punya skill di sana. Begitu ya. Ya baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya kalau sudah jadi daging itu kan itu hanya sekedar daging kan, bukan sebagai pembunuhan. Tetapi kalau di dalam tradisi Buddhis, kalau makan atau katan makhluk tersebut memang sudah ada, tanpa kita melihat ketika makhluk itu dibunuh, itu masih diperkenankan untuk makan. Tapi kalau kita melihat sendiri itu dipancing dan kita makan, itu tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi kami para biku. Jadi kami para biku kalau misalnya mendengar makhluk tersebut sedang dibunuh, misalnya kambing dibunuh, kita mendengar suaranya, kita tidak boleh. Kemudian kita melihat sendiri kambing itu lagi dibunuh misalnya, kita juga nggak boleh makan. Nggak boleh. Makanya kalau kita diajak umat ke restoran, kita tanya, ini makanan ini misalnya ini udang ini. Ini udangnya sudah mati atau masih hidup? Kalau mereka bilang, oh masih hidup, masih fresh, kita pergi. Kita nggak jadi. Kita nggak jadi masuk. Padahal maksud mereka kan, oh baik kan, wah ini masih fresh gitu. Tapi kalau kita justru tidak. Tapi kalau ini maaf, ini udangnya itu sudah di freezer gitu kan, malah kita mau makan. Jadi demikian ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah semua kemampuan dan hasil yang bisa kita peroleh dari meditasi tidak bisa dicapai cukup lewat melakukan perenungan dari hasil mendengarkan ceramah Dhamma atau membaca buku Dhamma atau Sutta? Dengan hasil merenung-renungkan itu kita kan kadang secara kognitif, secara intelektual kita mendapatkan suatu pemahaman. Apakah itu bisa menggantikan? Terus yang kedua, hal-hal apa sajakah yang bisa mempercepat pengembangan latihan batin kita selain jam terbang, wirya, dan parami? Terus yang ketiga, bagaimana cara kita melihat atau membuktikan anatta lewat meditasi? Itu Bante, terima kasih. Iya, sebenarnya perenungan itu salah satu yang memang harus dimunculkan. Salah satu. Tapi tidak hanya sekedar perenungan yang dalam wujud pemikiran, tetapi juga perenungan yang kemudian teraplikasikan ke dalam sebuah pengalaman. Dan ketika yang direnungkan kemudian teraplikasikan ke dalam sebuah pengalaman, itu yang akan memberikan kekuatan yang lebih besar. Yang artinya bisa mengubah cara pandang kita. Makanya kalau kita bicara tentang kebijaksanaan, ada kebijaksanaan yang muncul karena sekadar mendengar. Atau sekadar seseorang itu membaca misalnya atau berteoritis. Itu juga kebijaksanaan. Tapi kemudian yang kedua ada kebijaksanaan yang muncul karena berpikir. Salah satunya adalah merenungkan. Jadi apa yang telah didengar kemudian direnungkan. Direnungkan, ditimbang-timbang. Tapi kemudian yang ketiga adalah kebijaksanaan yang muncul dari pengembangan batin itu sendiri. Artinya dengan cara bermeditasi, nah disitulah kita akan mengalami sendiri
Apa yang kita renungkan akan teralami oleh pengalaman langsung. Dan itulah yang sebenarnya harus juga dilakukan. Tapi ketiganya ini penting, ketiganya penting. Dari kita membaca, kita mendengar, kita merenungkan, kita mengalami langsung, kesemuanya itu penting. Maka ketiga-tiganya itu harus dimunculkan. Begitu ya. Yang kedua, ada tidak cara lain yang bisa membawa kepada pengembangan batin, memudahkan gitu kan, atau mempercepat pengembangan batin atau kesucian. Iya, banyak faktor yang memang harus dimunculkan. Yang pertama, harus suka berasosiasi dengan orang yang baik. Disebut Sappurisa Sangsewo. Jadi berasosiasi dengan orang yang baik, orang yang ya memiliki pemahaman meditasi yang baik. Tetapi tidak menyimpang ya. Kemudian suka mendengarkan dharma. Yang kedua. Yang ketiga, memiliki perhatian yang bijak. Yoniso manasikara. Yang ketiga, yang keempat, hidup sesuai dengan dharma. Tapi sebenarnya empat ini saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Bagaimana? Ketika seseorang suka berasosiasi dengan orang yang baik, orang yang mengerti dharma, maka dia punya kesempatan untuk mendengarkan dharma. Kalau dia terus mengisi hidupnya dengan mendengarkan hal-hal yang baik, yaitu berkenaan dengan dharma, maka perhatian dia pun juga akan terarah ke dalam perhatian yang baik. Jadi tidak memberikan perhatian terhadap sesuatu yang sesungguhnya merugikan, sesungguhnya tidak bermanfaat. Dan kalau dia betul-betul memberikan perhatian terhadap hal-hal yang baik, setiap momennya, setiap waktunya, selalu berperhatian terhadap hal-hal yang baik, itulah hidup sesuai dengan dhamma. Dan itu kesemuanya ini saling menyokong, saling mendukung yang membawa kepada pengembangan batin. Gitu ya? Paham ya? Oke. Bagaimana pengalaman anatta? Sebenarnya meditasi yang dipraktikkan itu pengalaman anatta. Ketika betul-betul seseorang mengalami setiap pengalaman sebagai sekadar pengalaman, tidak mengidentifikasi dengan adanya aku atau diri hanya sekadar pengalaman, itulah persepsi anatta. Itu persepsi anatta yang itu harus dimunculkan. Jadi persepsi anatta itu bukan nibbana, bukan kebebasan. Persepsi anatta itu harus dimunculkan dan dikembangkan. Dan itu pengalaman anatta yang dipraktikkan selama ini. Ketika betul-betul hanya sekadar melihat pengalaman sebagai sekadar pengalaman, tidak mengidentifikasi dengan aku mengalami atau ada sesosok makhluk, ada entitas, ada diri yang sedang mengalami, itu adalah persepsi anatta atau disebut anatta sanya. Tapi ketika Anda melihat saya, ada persepsi, ada aku. Ini aku. Ada aku di situ kan. Nah, tapi kalau betul-betul hanya sekedar mengalami, tanpa mempersepsikan ada makhluk, ada aku, itulah persepsi anatta. Bisa dipahami ya? Ya, baik. Karena waktunya sudah selesai, yang mau bertanya, tidak jadi ya. Besok masih ada waktu.
satu kali lagi untuk yang ada keraguan untuk bisa ditanyakan. Ya, terima kasih. Semoga tetap semangat. Waktunya singkat, tetapi kalau dilakukan dengan terbaik, bisa membawa hasil yang terbaik. Ada satu pernyataan, daripada hidup 1000 tahun, tetapi melakukan hal yang buruk, lebih baik hidup 1 hari, tetapi melakukan yang terbaik. Ya, masih 1 hari, tapi betul-betul semangat untuk melakukan yang terbaik. Dan itu akan jauh lebih bermanfaat. Ya baik, terima kasih. Sabe sata bawantus kitata. Semoga semua makhluk berbahagia.